Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Agustin. Saya dari kelompok 4 dalam MK Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil makalah kami yang berjudul Pengertian Fasih Takhali, Tajali, Alam Malukut, Nasut, Lahut, Definisi Syariat, Tarikat, Hakikat, dan Marifat. Yang pertama, pengertian takhali. Dalam tarekat Naksibandiyah ada 3 metode, yaitu takhali, tahali, dan tajali. Langkah pertama yang harus dilakukan pengamal tarekat atau salik adalah taubat dan istighfar dari dosa berat maupun dosa kecil. Taubat dan istighfar bagi si salik ibarat suatu fundamental pada suatu bangunan atau ibarat akar dari suatu pohon. Tidak mungkin jadi pengalaman tarekat tanpa taubat, nasuhat, dan istighfar yang sesungguh-sungguhnya dihayati dan dilaksanakan. Pembersihan dan pengosongan diri rohani dari segala dosa dan noda, dari segala sifat buruk dan tercela, menghentikan segala perbuatan faksayak dan mungkar yang merusak, dan seterusnya. Itulah kajian yang dinamakan tahali. Setelah melaksanakan tahali, tindakan selanjutnya adalah mengisi tempat yang kosong itu dengan amal-amal yang saleh yang digelarkan oleh sifat-sifat yang terpuji yang tumbuh dari hati atau dari rohani yang telah bersih tadi. Pelaksanaan artinya jiwa serta menyempurnakan ciptaannya, maka Allah mengilahkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugikan orang yang mengutarinya. Dalam Al-Quran ayat Asy-Syamsu ayat 91 halaman 7-10, mensucikan diri jasadi dan diri rohani harus disultakan dengan serentak. Dosa yang dilakukan oleh jasadi kita namakan dosa lahir, sedangkan dosa yang dilakukan oleh rohani kita namakan dosa batin. Sedangkan perbuatan itu sendiri kita namakan maksiat batin dan maksiat lahir, karena itu mensucikannya harus secara lahir dan batin. Ketujuh anggota itu adalah yang pertama mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Mensucikan diri dari dosa batin. Maksiat batin yang menimbulkan dosa batin adalah sangat berbahaya, karena dia tidak terlihat dan berada pada diri manusia itu sendiri. Cara mensucikan memperantas maksiat batin yang menimbulkan dosa batin adalah dengan berzikir pada 7 tempat, yaitu latifah qalbi, latifah ruh, latifah sir, latifatul khafi, lafisatul akhfa, latifat nafsun, latikah, dan latifatul kulu. Jasad cara berzikir pada latifah itu, dan buahlah akan dijelaskan pada bagian zikir latai. Pengertian tahali. Seorang yang terus-menerus mengisi diri rohaninya dengan sifat-sifat terpuji, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan saleh, baik wajib maupun yang sunnah, dan dilaksanakan dengan ikhlas, dengan perasaan bersyukur, penuh tawakal, seraya mengharap ridho Allah. Itu yang dinamakan tahali. Tahali secara harfiah berarti mengisi dan menghiasi diri atau menyibukkan diri dengan sifat-sifat yang amal-amalan terpuji yang digariskan dan ditetapkan dalam syariat Islam. Pengisian diri rohani dengan sifat-sifat mahmudah dengan kegiatan ahmalun salihat adalah amat penting, karena kesibukan baru yaitu kegiatan amal baik inilah yang dinamakan inabah. Inabah artinya kembali ke jalan yang hak atau benar, menggantikan kebiasaan yang buruk dengan kebiasaan yang baik. Pelaksanaannya firman Allah SWT, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dalam ayat Al-Quran An-Nas halaman 90. C. Pengertian tajali. Tajali adalah orang-orang yang telah melaksanakan takhali dan tahali secara baik dan sempurna dengan ridho
dengan riyadhah dan mujahadah yang terus menerus sehingga dia sampai kepada tingkat hakikat dan akhirnya menjadi kekasih Allah. Adapun pengertian dari mujahadah adalah keseimbangan antara pekerjaan batin yang terdiri dari nafsu, pikiran, dan hati nurani dengan pekerjaan fisik. Sedangkan ridha adalah latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal yang terpuji, baik dengan penyikapan terhadap hal-hal yang benar. Pelaksanaan orang-orang fana filah hingga dia menjadi tajali adalah orang yang pada waktu itu sedang menajat, beribadah kepadanya. Fana dan tajali adalah kehendak Allah yang merupakan rahmat dan keruniaan daripadanya. Adanya tajali yaitu ada 4. Yang pertama tajali af'al, kedua tajali asma, yang ketiga tajali sifat, yang keempat tajali zat. Yang D, syariat. Hubungan syariat dan tasawuf. Tasawuf dalam arti sikap rohani takwa yang selalu ingin dekat dengan Allah dihubungkan dengan arti syariat dalam arti luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan kehidupan manusia, baik hablum minallah, hablum minannas, hablum maupun hablum minal alam, mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mengisi antara satu dengan yang lain untuk mencapai kemaslahan dunia dan akhirat. Dalam arti hakiki harus sepadan simultan dengan tujuan tasawuf, yaitu melaksanakan hakikat ubudiyah guna memperoleh tauhid yang hakul yakil dan makrifatul yang taki. Untuk mencapai tujuan tasawuf dalam arti ini, maka seluruh aktivitas syariat harus digerakkan, dimotivasi, didasarkan dan dijiwai oleh hati nurani yang ikhlas lillahi ta'ala untuk memperoleh ridho Allah dan kemaslahan umat yang menjadi tujuan syariat. Setelah itu memperkokoh dan mentakikkan tauhid makrifatul sebagai mana yang tercantum dalam Al-Quran, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam Al-Quran ayat Ad-Dariyah 51-56. Tasawuf adalah jiwa yang memberi power kepada syariat, sedangkan syariat adalah power itu. Syariat dilaksanakan oleh anggota dazir manusia dan mengadakan dan membuka hubungan dengan Allah, sedangkan powernya melalui rohani batin yang datangnya langsung dari Allah. Ibarat listrik, kabel adalah syariat lahirnya, sedangkan sentrum adalah power melewati kabel yang bersumber dari sentral dinamo. Power itu adalah wasilah dari Allah melalui arwahul muqaddasah. Rasulullah SAW terus bersambung berantai melalui ahli silsilah secara dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sampai Syekh Mursid terakhir. Para ahli silsilah atau Syekh Mursid itu bukan perantara tetapi wasilah syariah, himilul wasilah, membawa wasilah. Orang sufi bukannya manusia akhir saja tetapi juga manusia dunia akhirat. Itulah pembahasan dari saya. Pembahasan yang lainnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Ritia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.